ketika kita bersaksi, ketika kita taat bersaksi, taat menginjil, Tuhan berikan tanda-tanda yang menunjukkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tuh memberi kuasa. Yang pertama poin yang kita tahu, Roh Kudus itu memberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Termasuk kuasa apapun yang saudara perlukan di dalam ketika saudara menginjil. Ketika saudara bersaksi, Dia memberikan kuasa. Kita tidak pernah bersaksi sendirian. Amin. Karena menginjil itu pekerjaan Allah. Maka Roh Kudus pasti memimpin, memberikan hikmat, menyediakan segala fasilitasnya sehingga pekabaran Injil saudara, kesaksian saudara bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita punya banyak pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi saya pikirkan, sehingga bisa menghalangi tujuan yang utama, yaitu mengabarkan Injil. Saudara, tujuan yang utama ini yang harus dipertahankan. Pertimbangan-pertimbangan yang lain bisa dikesampingkan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan semua kebutuhannya. Apa yang saudara butuhkan untuk saudara bisa bersaksi. Jangan pernah ragu untuk mengabarkan Injil. Karena pertobatan orang, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita adalah bersaksi, mengabarkan Injil, itu urusan kita. Jangan pernah ragu untuk menginjil, karena keberhasilannya bukan tergantung fasilitas dan kemampuan kita, tapi tergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Andalkan Tuhan dalam mengabarkan Injil, karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. Yang kedua, kalau tadi yang pertama, Roh Kudus itu memberi kuasa. Yang kedua, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan orang percaya. Saudara, meskipun tadi saya katakan, penginjilan itu tidak tergantung fasilitas kita, tidak tergantung kemampuan kita. Bukan berarti kita pasif atau do nothing, tidak. Ya. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu taat untuk bersaksi, itu bagian kita. Tuhan tuh nggak pernah memaksa kita untuk bersaksi, nggak pernah. Harus keluar dari kerelaan hati kita, karena itu adalah kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Supaya ketika kita melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ada belas kasihan yang mengalir di dalam kita. Ketaatan kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak taat lalu mencari alasan untuk membenarkan ketidaktaatan mereka. Kalau kita cari alasan, pasti ketemu alasannya, saudara. Betul? Alasan untuk membenarkan ketidaktaatan kita pasti ketemu. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak merasa bersalah kalau mereka tidak menginjil, kalau mereka tidak bersaksi. Mereka santai aja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ketika Tuhan mengizinkan saudara mengenal orang-orang yang belum percaya ini, ketika Tuhan mengirimkan mereka ini dalam kehidupan saudara dan saya, itu artinya Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab terhadap mereka. Supaya kita mengabarkan Injil kepada mereka. Bukan cuma dianggap angin lalu yang tidak perlu diperhatikan, tidak saudara. Tapi sungguh-sungguh ini merupakan satu privilege, satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Ya. Ada orang yang mencari tanda dulu supaya dia bisa mengabarkan Injil. Saya punya teman kalau mau mengabarkan Injil selalu minta tanda. Alasannya dia seperti Daud, minta tanda di atas pohon kertau. Kalau ada bunyi di atas pohon kertau, maka Daud
menyerang. Saudara, enggak begitu. Ya. Tuhan itu tidak memberikan tanda untuk supaya kita taat mengabarkan Injil, tidak. Tapi ketika saudara taat mengabarkan Injil, ketika saudara taat bersaksi, baru Tuhan memberikan tanda. Nangkep nggak saudara? Nggak dibalik, ya, nggak dibalik. Tidak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan, saudara ingat, Tuhan tuh melihat hati kita. Kalau Tuhan melihat hati kita mau dan hati kita taat untuk mengabarkan Injil, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan tandanya. Tapi kalau enggak akan pernah terjadi. Karena Tuhan tahu hati kita. Hati kita yang paling penting di hadapan Tuhan. Ya. Kalau dia tidak melihat ketaatan di dalam hati kita untuk menginjil, enggak ada perlunya Tuhan memberikan tanda. Biar dikasih tanda pun kalau hati kita enggak taat, ya enggak bergerak, ya enggak menginjil. Betul enggak? Ya. Nah, sebaliknya ketika kita bersaksi, ketika kita taat bersaksi, taat menginjil, Tuhan berikan tanda-tanda yang menunjukkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Markus 16 ayat yang ke-20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau dulu saya baca ayat ini, saya selalu berpikir bahwa tanda-tanda yang dimaksud di sini masih tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang supranatural, yang berupa mujizat dan sebagainya. Tapi ketika saya baca kembali, saya ulang-ulang lagi, dikatakan firman itu, Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, bukan tanda-tanda ajaib. Tidak ada kata ajaibnya, tidak ada mujizatnya. Nggak ada yang supranatural di situ. Tanda yang biasa pun sebetulnya Tuhan bisa pakai untuk menunjukkan kehadirannya. Ketika saudara bangun pagi, matahari bersinar, saudara ngerasa nggak kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Ketika saudara bisa melihat keindahan alam ini, ketika saudara bisa menikmati kicauan burung di pagi hari, saudara ngerasa nggak kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Ketika saudara sehat, saudara bisa makan, saudara bisa menghirup udara, saudara bisa berjalan, segala sesuatu berjalan seperti biasa dalam tanda petik. Saudara rasakan enggak? Yang biasa itu sebetulnya bicara tentang kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita kurang sensitif ya, bahwa Tuhan itu pun berbicara di dalam setiap hal yang kelihatannya biasa. Tapi sesungguhnya tidak biasa. Di dalam hidup ini saudara tidak ada yang biasa. Coba saudara katakan, apa satu aja contohnya yang biasa? Enggak. Bayangin kalau hari ini tidak ada oksigen. Kelihatannya tiap hari kita bernapas, betul enggak? Saudara ngerasa bernapas itu biasa, enggak perlu diatur, saudara bisa bernapas sendiri. Ya karena atmosfer kita sudah menyediakan oksigen. Bayangin kalau oksigen itu enggak ada. Saudara kelihatan sekali bahwa udara yang berisi oksigen ini luar biasa. Amin. Bukan satu hal yang biasa loh. Ketika hari ini jantung saudara berdenyut, itu biasa. Kelihatannya biasa, betul enggak? Karena saudara enggak pernah perhatikan kalau jantung saudara berdenyut. Tapi ada enggak yang kemarin sudah berhenti berdenyut? Ada. Artinya kalau hari ini jantung kita berdenyut, paru-paru kita masih bisa berkembang. Itu sungguh luar biasa. Amin. Karena itu semua bicara tentang kehadiran Tuhan. Makanya kitab Mazmur berkata, alam semesta ini bicara tentang Tuhan. Bicara tentang kebesaran Tuhan. Mazmur pasal 8. Alam ini bicara tentang Tuhan. Bayangin kalau burung-burung di udara, tanaman-tanaman, seluruh alam semesta ini
bicara tentang Tuhan, mengapa kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Mengapa hati kita tidak betul-betul melekat kepada Tuhan? Saudara, hati yang melekat kepada Tuhan itu suatu anugerah. Saya selalu mengatakan, Tuhan itu adil. Kalau saudara beri yang terbaik kepada Tuhan, saudara pasti terima yang terbaik. Tuhan itu memberikan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ya. Tanda-tanda yang dimaksud di sini dalam Markus 16 ayat yang ke-20 ini, bicara tentang sesuatu yang tidak perlu supranatural, tidak perlu yang ajaib, tidak perlu yang mujizat. Tetapi tanda-tanda ini akan meneguhkan firman. Firman itu selalu membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu tandanya, saudara. Ketika saudara taat mengabarkan Injil, heran ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena Tuhan meneguhkan firman yang kita sampaikan, yang kita bagikan dengan tanda-tanda. Hari terakhir ketika kami mau pulang dari Gold Coast, masih breakfast hari yang terakhir. Selesai makan pagi, saya masih belum naik ke kamar, masih ngobrol sama papanya Elkana di meja makan. Tiba-tiba ada satu ibu datang. Ibu ini pakai pakaian waitressnya hotel. Rupanya ibu ini orang Bali. Dengar saya ngomong bahasa Indo sama papanya Elkana, ibu ini nyamperin. Yang ngobrol sebentar, sana sini, lalu dia bilang apa? Oh Bapak hari ini check out ya? Iya, kita hari ini mau pulang, mau check out. Baik Pak, saya kirim makanan ke kamar ya. Dikirimin roti satu plate saudara, sama dikirimin kopi dan sebagainya. Buat bekal di jalan Pak, luar biasa enggak saudara? 3 hari kami ada di situ, makan di tempat yang sama, di waktu yang sama, enggak terjadi apa-apa. Pada hari terakhir, Tuhan bikin sesuatu yang membuat hati kami penuh sukacita. Kelihatannya sederhana, tapi hati saya ngerti, itu salah satu tanda yang diberikan oleh Roh Kudus, bahwa dia hadir di dalam holiday kita. Ajaib ya saudara. Ini belum terjadi, duit saya di cover belum terjadi saudara. Saya nggak pernah cerita sama orang yang kirim duit bahwa saya holiday dan sebagainya, nggak pernah cerita. Bahkan kita sudah lama nggak ngobrol, sudah lama nggak ketemu sejak saya nggak ke Indonesia. Saudara, Tuhan itu menguasai kehidupan kita semua. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini tidak pernah terlewatkan dari pengamatannya. Ketika saudara berikan yang terbaik, dia juga berikan yang terbaik. Ketika hal ini terjadi, saya langsung tahu, saya ngerti. Itu tanda yang Roh Kudus tunjukkan bahwa Tuhan memberkati holiday kita. Ya, kelihatannya sederhana, enggak. Tidak pernah ada sesuatu yang dilakukan di dalam Tuhan itu sederhana. Dahsyat. Segala yang saudara lakukan di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan pasti dahsyat. Pasti luar biasa. Pasti ajaib. Pasti membawa damai sejahtera dan sukacita. Ketika saya naik ke kamar, di kamar sudah ada satu plate besar roti-roti dan kopi, saudara. Buat bekal kita di perjalanan kan. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa Tuhan itu. Kalau Roh Kudus hadir, pasti ada tanda-tanda yang meneguhkan kehadirannya. Karena itu jangan ragu mengabarkan Injil dan bersaksi. Dan saudara akan lihat, rasakan tanda-tanda kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan saudara. Nanti roh saudara akan peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan ini. Yang ketiga, yang pertama tadi Roh Kudus memberikan kuasa, yang kedua Roh Kudus hadir di dalam kita. Dia bisa memberi kuasa karena dia hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bersaksi. Ya. Nah, situasi di sekitar kita sering mendiscourage atau menghalangi kita untuk mengabarkan Injil. Ya. Saya mau kasih tahu saudara, setan itu tidak akan pernah membiarkan kita mengabarkan Injil dengan cuma-cuma, dengan bebas, enggak. Ya. Setan akan selalu berusaha menghalangi pemberitaan firman. Selalu, ya. Garis bawah ini, selalu. Ya. Tidak ada pelayanan, tidak ada pemberitaan firman, tidak ada pelayanan yang tidak dihalangi oleh setan, tidak. Dia akan membuat situasi-situasi di dalam hati, pikiran kita dan lingkungan kita menjadi sesuatu yang mendiscourage kita, yang membuat kita patah semangat, yang membuat kita kecil hati, yang membuat kita mulai suam, mulai dingin, mulai hambar. Karena tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara ingat, Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Karena itu setan berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa enggak kita menjauhkan diri dari Tuhan? Bisa. Bisa. Ada banyak orang Kristen yang semula menggebu-gebu, semula mencintai Tuhan. Di kitab Ayub dikatakan, cinta mula-mulanya sudah menjadi hambar. Sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Itu bicara tentang hati, saudara. Nah, saya mau ingatkan pada saudara bahwa mengabarkan Injil, melayani, memberitakan firman, bersaksi, itu selalu akan dihalangi oleh setan. Dia akan selalu menimbulkan barrier, menimbulkan tantangan, menimbulkan halangan untuk membuat kita tidak menginjil. Kenapa? Karena setan itu tahu, firman itu membuat kosong neraka dan memenuhkan sorga. Firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Meskipun kelihatannya saudara tidak melihat hasilnya, tidak perlu. Mengabarkan Injil dan bersaksi tidak harus selalu melihat hasilnya. Hasil itu bukan urusan kita. Saya bersyukur saudara, karena hasil bukan urusan kita. Kalau hasil itu urusan kita, kita jadi sombong. Kalau berhasil kita sombong, kalau enggak berhasil kita patah hati. Kecil hati. Enggak. Ya. Bagaimana caranya setan mendiscourage kita? Menghalangi pengabaran Injil atau pelayanan kita. Yang pertama, kita merasakan karakter kita ini belum cukup baik. Betul enggak? Kadang-kadang kita ini ngerasa karakter saya ini belum cukup baik. Orang-orang di sekitar saya ini tahu kalau saya ini belum cukup baik. Karakter saya masih suka marah, masih suka ini, suka itu, masih tidak sempurna. Makanya kita jadi minder, gak berani menginjil. Kenapa? Orang-orang di sekitar kita tahu jeleknya kita. Yang kedua, kita merasa tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Kurang ada yang disaksikan sama Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kita merasa semuanya serba biasa. Bangun pagi, hari ini yang kita lalui dari pagi sampai malam biasa. Sehingga kita merasa sesuatu yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Ya. Tidak ada yang bisa disaksikan karena kurang pengalaman bersama Tuhan. Ya karena kita enggak merasa, saudara. Hidup saudara setiap hari itu tidak biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan beserta dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara teliti, saudara sensitif, peka, saudara akan ngerasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak biasa. Kelihatannya kecil-kecil, saya sering bersaksi bagaimana Tuhan memberkati saya dengan makanan. Beberapa hari yang lalu saya tuh kepingin kepiting. Saya harap saudara jangan berpikir saya damje atau ragus, enggak. Kadang-kadang orang tuh punya kepingin, betul enggak?
Kadang-kadang saya kepingin bajang, kadang kepingin ini, kepingin ini. Saya kepingin kepiting, tidak ada yang tahu saudara. Tidak ada yang tahu. Lalu ada orang yang datang dari New Zealand, datang ke Sydney. Nah orang ini senangannya kepiting. Keluarga dia ngomong sama saya, lu tahu nggak di mana restoran kepiting yang paling enak? Karena saya mau treat ini. Dia bilang sama saya, jangan mikir biaya, mahal juga nggak apa-apa. Pokoknya yang paling enak. Saudara bisa bayangin ya, dalam hati saya, dek gitu ya. Tapi saya bilang gini dalam hati saya nggak boleh GR dulu, ini baru tanya di mana restoran yang paling enak. Ya, dia belum ngomong mau ngundang saya loh, belum. Saya nggak boleh GR dulu. Lalu saya ceritakan ada beberapa restoran, alternatifnya ini. Tapi yang paling enak ini saya bilang. Tapi mahalnya luar biasa, enggak apa-apa dia bilang. Yuk kita makan di situ, termasuk kamu juga mesti datang katanya. Luar biasa enggak? Semalam saya makan kepiting, sampai lebih-lebih saudara. Saya enggak makan banyak, enggak terlalu banyak. Tapi Tuhan tunjukkan di situ. Betapa keinginan kita yang sekecil apapun Tuhan berikan. Dahsyat enggak? Dahsyat saudara. Sederhana kelihatannya. Tapi tidak pernah ada yang sederhana di dalam Tuhan. Dahsyat. Ya. Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, kita merasa pengalaman pribadi kita bersama Tuhan itu kurang heboh, kurang wah. Bukan mujizat, gitu, sesuatu yang tidak istimewa. Sehingga kita kita merasa kalau saya ceritakan pengalaman ini, bersaksi pada orang tentang pengalaman ini, nggak bakal tertarik orang. Karena yang saya ceritakan biasa, nggak ada sesuatu yang heboh, yang wah, nggak ada. Ini semua tipu daya saudara. Menganggap orang nggak tertarik sama kesaksian kita. Ini semua intimidasi dan tipu daya setan supaya kita tidak bersaksi. Supaya kita minder, supaya kita merasa tidak qualified untuk bersaksi. Padahal bersaksi itu sebetulnya apa? Menceritakan pengalaman kita yang tidak sempurna ini berjumpa dengan Yesus yang sempurna, betul enggak? Itu isi kesaksian kita kan. Bicara tentang kita yang jelek ketemu Tuhan yang baik kan gitu. Ini kesaksian kita. Bersaksi tentang berita tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit menebus dosa orang berdosa. Siapa? Ya saya, kita sendiri orang berdosa. Melalui iman kita kepada Tuhan. Bersaksi itu bicara tentang pengalaman kita yang lemah dan tidak berdaya ini, yang ditolong Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara yang ajaib dan yang luar biasa. Itu sederhananya begitu. Jadi yang diceritakan itu bukan saudara dan saya. Tentu cerita saudara dan saya tidak akan menarik orang lain. Karena mungkin orang lain punya cerita yang lebih menarik daripada cerita saudara dan saya. Tapi ketika saudara menceritakan Tuhan yang luar biasa itu, pasti menarik. Pasti menarik saudara. Cerita tentang Yesus itu cerita yang menarik, cerita yang heboh, cerita yang luar biasa. Tapi karena kita ini nganggapnya biasa, kita kurang pede, kita kurang berani bersaksi kepada orang lain. Tuhan itu dahsyat, saudara. Malam hari ketika kami akan pulang, ini malam terakhir holiday di Gold Coast. Besok paginya akan pulang. Jam 9 malam saya terima kabar dari Markus. Pesawat kita di cancel. Saya bilang haleluya. Kenapa? Karena minggu saya mesti khotbah, papanya Elkana mesti khotbah di gereja yang lain. Yaitu risikonya kalau membawa 2 pendeta saudara ya. Kalau di cancel bingung kita.
Singkat cerita, malam itu kami rapat kilat. Semua kumpul di kamarnya Markus untuk kita cari akal bagaimana caranya. Kita berusaha menghubungi Jetstar, cari alternatifnya, dapat alternatif, katanya bisa diganti penerbangan hari Sabtunya, mestinya hari Jumat kita pulang. Hari Sabtunya, Sabtu siang katanya. Saya ngomong sama Markus, saya nggak yakin ini Gus. Ini kalau di cancel Sabtunya bubar ini saya bilang. Ini ada 2 gereja yang harus dilayani. Lalu saya telepon Carlos yang di Brisbane, ngobrol sama Carlos. Lalu istrinya Carlos ngomong, kenapa gak dipindahin aja penerbangannya dari Gold Coast ke Brisbane? Oh iya ya, ini ide yang baik, pindahin aja. Coba hubungi Jetstar lagi. Bisa katanya, dipindahin dari Brisbane ke Sydney. Tapi tiap orang mesti bayar $580. Waduh, lah kalau 10 orang kan hampir 5.000, hampir 6.000 saudara. Ya, kita nggak setuju. Singkat cerita kita cuma bisa berdoa aja sama Tuhan. Akhirnya Jetstar memberikan kemudahan. Kita bisa terbang dari Brisbane ke Sydney untuk menggantikan penerbangan dari Gold Coast ke Sydney yang di-cancel hari Jumat malamnya. Akhirnya singkat cerita kami bisa sampai ke Sydney dengan selamat meskipun saya sampai rumah hampir tengah malam. Dan hari Sabtunya kita dengar rencana flight yang hari Sabtu di-cancel. Luar biasa enggak saudara? Tuhan itu ajaib. Amin. Dia selalu memampukan kita untuk melayani Dia, untuk membawakan firman-Nya. Karena itu jangan pernah ragu untuk bersaksi atau mengabarkan Injil. Karena yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa, Roh Kudus hadir, dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan. Saudara ingat pelayanan bersaksi mengabarkan Injil itu pekerjaan Allah. Dia tahu persis bagaimana memfasilitasi pekerjaannya dan memakai serta mengurapi kita supaya apa yang kita lakukan berhasil. Amin. Siapa yang mau menginjil? Puji Tuhan ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ya. Ketika saudara mau melakukan kehendak Tuhan, lihat apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saudara. Hati ini loh saudara. Ini yang paling penting harus dilekatkan kepada Tuhan. Supaya hati yang melekat kepada Tuhan ini betul-betul menjadi hati yang peka, yang sensitif terhadap apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersaksi, mari menginjil. Jangan dengan terpaksa, tapi dengan penuh sukacita. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus. Sampaikan firman. Kalau mereka percaya atau enggak percaya itu bukan urusan kita. Sampaikan kesaksian saudara, pengalaman pribadi saudara bersama Tuhan. Biar nanti Roh Kudus sendiri yang bekerja, menjamah hati mereka dan membuka jalan supaya mereka boleh diselamatkan. Amin.